Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana strategi mengajukan saksi di muka sidang pengadilan. Saksi ini menjadi hal yang sangat sentral bagi saudara dalam hal berperkara di pengadilan. Jadi setidaknya ada beberapa hal yang harus Anda ketahui dan harus Anda kuasai dalam hal mengajukan saksi di muka sidang pengadilan. Yang pertama yang harus Anda lakukan atau yang harus Anda ketahui adalah pahami psikologis dari calon saksi. Ini menjadi hal yang sangat penting juga bagi saudara dalam hal mengajukan saksi di muka sidang pengadilan. Jangan sampai saksi yang akan Anda ajukan justru tidak menguatkan terhadap dalil-dalil yang sudah Anda sampaikan di muka sidang pengadilan. Jadi kalau misalnya ada saksi yang justru akan merugikan bagi saudara, maka sebaiknya jangan sampai saksi tersebut itu diajukan oleh saudara di muka sidang pengadilan. Selain itu, apabila kemudian saksi ini bisa dikatakan takut atau tidak bisa diajukan di muka sidang pengadilan, maka jangan sampai Anda paksakan bahwa saksi tersebut harus bersaksi di muka sidang pengadilan. Maka secara psikologis Anda juga harus mengetahui beban psikologis yang harus ditanggung oleh seorang saksi apabila harus Anda tetap ajukan di muka sidang pengadilan. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah ajukan saksi yang berkaitan dengan perkara yang sedang atau akan Anda alami. Ini menjadi hal yang sangat penting karena kalau misalnya Anda mengajukan saksi yang tidak berkaitan dengan perkara yang sedang Anda hadapi, maka bisa jadi saksi yang Anda ajukan itu tidak akan dijadikan sebagai saksi yang justru menguntungkan bagi kepentingan klien atau saudara apabila sedang menghadapi perkara atau masalah hukum di pengadilan. Untuk itu, maka pertimbangan untuk mengajukan saksi itu benar-benar harus dipertimbangkan secara matang, baik oleh saudara maupun oleh klien saudara. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah ajukan saksi yang tidak memiliki konflik of interest atau tidak memiliki konflik kepentingan, baik kepada saudara sebagai lawyer misalnya, atau kepada klien saudara apabila klien saudara adalah sebuah korporasi maupun perorangan, maka juga harus diperhitungkan apakah saksi yang akan diajukan masih memiliki kekerabatan misalnya, atau masih memiliki hubungan saudara, atau masih memiliki hubungan kerja. Maka juga penting bagi saudara untuk kemudian mengkaji terhadap kemungkinan saksi-saksi yang kemudian akan ditolak baik oleh lawan saudara maupun oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saudara. Yang keempat, bagi saudara yang masih awam dalam hal soal persidangan baik perdata maupun pidana, maka sebaiknya saudara menyusun daftar pertanyaan yang sesuai dengan saksi yang akan Anda ajukan di muka sidang pengadilan. Ini menjadi hal yang sangat penting karena jangan sampai apabila nantinya saudara sudah dipanggil di muka sidang pengadilan, maka semua yang Anda sudah susun, semua yang Anda sudah pikirkan sebelumnya itu menjadi lupa oleh saudara, sehingga penting bagi saudara untuk mencatat keseluruhan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan saksi yang saudara ajukan atau yang lawan ajukan. Yang kelima yang menjadi hal yang sangat penting dalam poin kesaksian, saudara juga harus mencocokkan terhadap keseluruhan dokumen yang sudah diajukan oleh saudara. Misalkan dokumen tentang pembuktian atau dokumen berita acara pemeriksaan yang berkaitan dengan saksi yang diajukan oleh saudara maupun lawan saudara. Pencocokan dengan bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang sudah Anda ajukan menjadi hal yang sangat penting sebagai penguat bagi argumentasi saudara apakah saksi tersebut justru menguntungkan bagi saudara
atau justru melemahkan bagi lawan saudara. Yang keenam yang menjadi hal yang sangat penting bagi saudara adalah tanyakan kepada saksi tersebut hal-hal yang hanya diketahui oleh saksi tersebut. Jadi jangan sampai saudara menanyakan kepada saksi tersebut hal-hal yang tidak ia ketahui, sehingga memungkinkan bagi saudara untuk menggali hal-hal yang menguntungkan bagi pembuktian saudara. Yang ketujuh, yang sangat penting bagi saudara dalam sidang di muka pengadilan, maka yang harus Anda hindari adalah menanyakan tentang pendapat saksi. Jadi memang berbeda antara ahli dengan saksi. Kalau saksi hanya bersifat hal-hal yang Anda ketahui, sedangkan ahli itu bisa berpendapat tentang hal atau suatu pokok persoalan yang sedang dihadapi oleh saudara. Maka untuk itu terkait dengan saksi yang Anda ajukan maupun lawan ajukan, maka tanyakanlah hal-hal yang terkait dengan ia ketahui, bukan yang bersifat pendapat dari saksi yang diajukan oleh saudara maupun oleh lawan saudara. Biasanya juga majelis hakim juga akan menolak terkait dengan pertanyaan yang bersifat pendapat dari seorang saksi. Untuk itu tanyakanlah kepada saksi hal-hal yang bersifat fakta terkait dengan hal-hal yang diketahui oleh seorang saksi yang akan atau sedang Anda hadapi di muka sidang pengadilan. Kemudian yang kedelapan, juga hal yang harus dilakukan oleh saudara sebagai lawyer atau sebagai orang yang akan berperkara di pengadilan, Anda dalam hal menanyakan kepada saksi itu harus mengalir dan fokus kepada yang memberatkan lawan saudara dan menguntungkan klien atau saudara sendiri apabila Anda tidak diwakili oleh lawyer atau advokat dalam hal berperkara di pengadilan. Jadi Anda harus fokus kepada hal-hal yang menguntungkan bagi saudara dan memberatkan bagi lawan saudara. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan saksi itu harus difokuskan kepada hal-hal yang menguntungkan bagi saudara. Jangan kemudian justru sebaliknya, justru memberatkan bagi perkara yang sedang Anda hadapi. Yang kesembilan atau yang terakhir, hal yang sangat tidak kalah pentingnya adalah Anda harus sopan dan segalanya Anda harus memintakan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saudara. Dalam artian segala hal, misalnya akan melakukan pencocokan dengan kesaksian saksi, dengan bukti-bukti yang telah Anda ajukan atau lawan ajukan itu atas dasar izin oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saudara. Jadi itulah kiranya 9 hal yang harus Anda lakukan dalam hal Anda mengajukan saksi di muka sidang pengadilan. Semoga tips dan trik ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.